tempat terindah, terbaik, teristimewa ketika seseorang ya kemudian berakhir di penghujung kehidupan akhiratnya itu pintu pertamanya di awal tadi, ya kan? Apa hal yang nyata yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan dunia? Maka ini yang pertama, kata Allah, aku jamin, aku tegaskan, pasti sukses dan bahagia. Nanti tinggal pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu bisa sukses dan bahagia? Kenapa ada orang sudah banyak sholat, bahkan tambah sunnahnya, tapi belum merasakan kesuksesan dan bahagia yang diidamkan? Boleh jadi persoalannya nanti dalam sifat kekhusyuannya itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah tidak mengatakan alladzina hum musallun, yaitu mereka lah orang-orang yang mau sholat. Tidak. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini dunia sukses, tapi akhirat mustapa, tidak ideal. Karena doa insan beriman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Ini doa insan beriman yang paling ideal. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena insan beriman itu, nanti simpul iman itu ada 6, simpul yang kelimanya dia yakin bahwa ada kehidupan nyata setelah meninggalkan dunia. Dunia ini nyata, pasca dunia itu real juga, nyata juga. Iman dia yang menjadikan dia yakin dengan itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat keempat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin akhirat pun nyata. Karena mereka yakin akhirat itu nyata, mereka siapkan saat di dunia untuk mencari bekal. Kan? Nggak ada ruginya kan? Ya. Alhamdulillah kita dapatkan nyata sesungguhnya, dapat manfaatnya. Ya kan? Baik. Apa yang harus disiapkan? Kata Allah, ternyata bekal terbaik untuk mendapatkan kehidupan real di akhirat yang bahagia, yang sukses, yang puncak tertingginya senantiasa keluar di setiap fitrah lisan manusia ketika ditanyakan, bahkan menjadi tempat-tempat hunian, klaster Firdaus, Taman Firdausi, Paradise dan sebagainya, gitu kan? Baik, bukankah jaminan surga Firdaus itu pun dibuka dengan sholat yang khusyuk? Kalau tadi tilawahnya ya sempat tersambungkan sampai dengan sempurna, kita dengar sampai ayat 10, 11. Ya, perhatikan ayat 10-nya Quran surah ke-23 itu. Ulaika humul warithun. Ayat 11-nya, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris yang tengah beraktivitas di bumi. Mewarisi apa? Alladzina, pakai alladzina lagi, sehingga memberikan kesan bahwa surga Firdaus itu terbuka, bukan hanya untuk 1-2 kalangan saja. Siapapun mampu untuk bisa mendapatinya sepanjang memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, alladzina yarithunal firdausa, yaitu para pewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun, yang mengalami kehidupan nyata di sana secara abadi. Jadi Anda bayangkan, di dunianya sukses dan bahagia, akhiratnya dapat Firdaus, wa qina adzabannar, dan terjauh dari ancaman neraka. Nah, indahnya apa? Ternyata surga Firdaus pun tempat terindah, terbaik, teristimewa ketika seseorang ya kemudian berakhir di penghujung kehidupan akhiratnya itu pintu pertamanya ini amalnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi ternyata salat khusyuk itu menentukan kebahagiaan, kesuksesan dunia, ya, plus menjadi timbangan kebahagiaan dan sukses pertama untuk hidup akhirat. Ya. Karena itu saat di dunia betapa ditekankan, ya, dikuatkan, diwajibkan, ternyata kewajiban itu, sifatnya memaksa itu, paksaan itu ditujukan supaya kita mendapatkan nikmat ini. Jadi kalau kita memahami tentang filsafat fikih, kenapa satu hukum diwajibkan, ternyata bukan ingin memberatkan kita untuk menyempurnakan nikmat. Karena tidak semua orang tidak sujud pun, semua hamba tidak ruku dan sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Izzah. Tapi kenapa ada hukum wajib? Ternyata saking rahman dan rahimnya Allah memaksa kita. Rahman Allah memaksa kita mendapatkan kebahagiaan dan sukses dunia. Rahim Allah memaksa kita mendapatkan tempat termulia saat di akhirat. Karena sayang, Pak, Bu. Kalau nggak sayang nggak akan dipaksa. Ya, itu yang menjadikan kemudian banyak firman dalam Al-Quran dijelaskan, ya, hikmahnya kenapa menjadi wajib. Ternyata menyempurnakan nikmat. Pembuka sholat saja kita dengan wudhu, itu jelas ujung ayatnya. Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-6.
yaitu pembuka salat dalam wudhu, mengantar pada kekhusyuan pertama. Kalau sampai kita akan bahas ke fase itu ditutup ayatnya, Quran surah 5 Al-Maidah ayat yang ke-6 dengan kalimat indah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin memberikan beban kesulitan kepada kalian dengan diturunkannya syariat wudhu ini, kata Allah, mengantar kepada khusyuknya salat. Walakin yuridu liyutahhirakum, ya, tapi diturunkan syariat wudhu ini untuk bisa memberikan sifat kesucian dalam batin kalian, membersihkan terluar kalian supaya mengantarkan kalian pada kenikmatan dan kekhusyuan dalam salat. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Jadi begitu kalian merasakan kekhusyuan dalam salat itu, taubatnya diterima, hatinya bening, keadaannya bersih, maka terasalah kesempurnaan nikmat itu yang dengan itu kalian la'allakum tashkurun, menjadi lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an mengurai dengan indah sekali semua turunannya dan terkorelasi. Jadi ini pengantar pembuka kenapa kita membahas judul atau tema besar kita pada malam hari ini, karena setiap orang itu selalu ingin bahagia. Nggak ada orang yang ingin bahagia. Setiap orang ingin sukses, dan kesuksesan itu diharapkan terus memanjang sampai kehidupan yang abadi. Dan pembukanya itu salat yang khusyuk.